Selamat pagi anak kami. Pagi. Om. Om. Baik, senang sekali kita berjumpa kembali di materi kimia pada hari ini, yaitu materi tentang laju reaksi kimia. Sebelum kita mulai ke kegiatan kita, seperti biasa, kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Satu orang yang memimpin kita dalam doa. Siapa? Ya, silakan anak kami Adianti. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami Adianti Kule yang telah membawa kita dalam doa. Sebelum kita lanjutkan, Bapak cek dulu kehadiran anak-anak kami. Saya sebutkan nama-namanya satu persatu. Adianti Kule, Hadir Pak. Asdar Desmawarni Gule. Bapak perhatikan kehadiran kita hari ini sudah sangat bagus sekali. Ada dua orang yang masih belum hadir, mungkin dalam keadaan kurang sehat karena sakit. Itu tidak mengurangi semangat kita untuk hari ini dalam hal pembelajaran kimia. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep laju reaksi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, nanti Bapak jelaskan lagi pada pembelajaran kita hari ini. Kita ada membentuk kelompok, yaitu Bapak bagi 4 kelompok seperti kelompok belajar kita yang sebelumnya, ya. Berikut untuk nanti bahan evaluasi yang kita gunakan untuk pembelajaran, yaitu dalam bentuk evaluasi khusus untuk bidang kognitif, kemudian ada penilaian sikap dan juga ada penilaian keterampilan. Yang masing-masing nanti Bapak akan perhatikan satu persatu untuk pembelajaran yang sedang berlangsung hari ini. Langsung saja kita mulai. Judulnya adalah laju reaksi kimia. Ketiga gambar yang sudah Bapak tampilkan, yaitu yang pertama adalah gambar besi yang sedang berkarat, dan yang kedua adalah gambar buah apel yang mengalami perubahan warna setelah digigit didiamkan beberapa saat. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar kembang api yang sedang meledak. Nah, apa ya kira-kira yang Anda pikirkan mengenai gambar-gambar di atas? Ayo anak-anak kami, siapa yang bisa? Iya, silakan. Anak kami Fidelis baru. Baik, pada gambar yang pertama itu besi berkarat, itu reaksi kimianya berlangsung sangat lambat. Sedangkan gambar yang kedua yaitu apel yang sudah digigit oleh manusia yang reaksi kimianya berlangsung sedang. Sedangkan gambar kembang api yang meledak itu reaksi kimianya sangat cepat. Baik, benar sekali. Beri aplaus dulu. Betul sekali ya. Ini gambar yang pertama adalah gambar besi. Kalau misalnya kita perhatikan seperti penjelasan dari teman kita Fidelis Palu tadi, besi ini biasanya berlangsung dalam beberapa bulan bahkan minggu baru kita bisa melihat bahwa besi itu mengalami perkeratan, ya, berubah warnanya menjadi coklat. Yang ketiga tadi adalah kembang api. Kalau misalnya kembang api ini adalah contoh reaksi yang berlangsung sangat cepat sekali, ya. Dan hanya beberapa detik maka kembang api itu meledak. Kita lanjutkan. Nah, apa sebenarnya laju reaksi kimia? Nah, laju reaksi menyatakan
laju perubahan konsentrasi zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Nah, misalnya contoh, pada reaksi M2 tambah 3H2 ya, berubah menjadi 2NH3, maka laju reaksinya itu laju penambahan konsentrasi NH3. NH3 itu adalah produk atau hasil reaksi yang berada di sebelah kanan, dan laju pengurangan konsentrasi N2 dan H2. Artinya N2 dan H2 ini adalah pereaksi atau zat yang berada di sebelah kiri. Yang sudah Bapak tampilkan ada 4 faktor yang mempengaruhi cepat lambat suatu reaksi. Yang pertama adalah suhu, kemudian konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, dan ada pengaruh katalis. Satu-satu kita bahas. Artinya semakin tinggi suhu pada suatu reaksi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Gambar yang ditampilkan itu daging. Kalau sebelum dimasak harus dipotong-potong terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjelaskan ini kenapa harus dipotong-potong daging ini sebelum dimasak? Iya, silakan Putri. Pada gambar di atas, daging dipotong-potong untuk mempercepat proses memasak. Dagingnya harus dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, artinya luas permukaan daging semakin besar dan proses memasak semakin cepat. Bagus sekali, beri aplaus sekali ya. Jadi betul apa yang dijawab oleh si Putri. Ya, pada saat daging itu dimasak, maka dipotong terlebih dahulu menjadi ukuran yang lebih kecil. Artinya semakin kecil daging itu, maka luas permukaannya juga semakin besar. Ya. Jadi katalis sebenarnya adalah yang mempercepat reaksi kimia. Ya. Tapi dia tidak mempengaruhi hasil reaksi kimia. Bisa nanti pada hasil reaksinya. Dia hanya mempercepat. Cara mempercepatnya adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Kayu. Kenapa kayu perlu dibelah agar proses pembakarannya lebih cepat? Jadi dapat kita simpulkan yaitu bahwa semakin besar luas permukaan atau benda semakin berukuran kecil, reaksi kimia semakin berlangsung cepat. Dalam pembahasan kami dari kelompok 4 adalah enzim cimase merupakan biokatalis yang digunakan dalam proses pembuatan roti. Kompleks enzim ini dapat mengubah glukosa dan fruktosa menjadi CO2 dan alkohol. Pada proses ini, gas karbon dioksida berfungsi sebagai gas yang dapat mengembangkan adonan roti. Sekian dan terima kasih. Ya, beri aplaus semua. Akhiri pertemuan kita hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, kita tutup, terlebih dahulu kita simpulkan pembelajaran kita yang kita pelajari hari ini. Siapa dulu yang bisa memberikan kesimpulan dari anak-anak kami? Iya, silakan, Kristi. Kesimpulan atau pelajaran yang bisa kami ambil pada pelajaran hari ini, Pak, yang pertama, kami bisa tahu pengertian laju reaksi, yang dimana pengertian laju reaksi adalah laju perubahan konsentrasi zat komponen reaksi setiap satu waktu. Yang kedua, kami bisa memahami 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia, antara lain yaitu 1. Suhu, 2. Konsentrasi, yang ketiga luas permukaan bidang sentuh, dan yang terakhir adalah katalis. Kesimpulan materi kita yang kita pelajari hari ini. Jadi Bapak jelaskan sekali lagi untuk ya nanti soal yang telah anak kami jawab dan juga hasil kerja kelompoknya nanti dikumpulkan. Setelah ini itu akan menjadi penilaian untuk anak-anak kami. Ya, Bapak tadi memperhatikan pada saat kelompok siswa kami aktif,
kita menutup pelajaran kita dengan doa. Doa selesai, tetap menjaga kesehatan, ya, hindari kerumunan karena kita sedang menghadapi pandemi yaitu COVID-19. Silakan semangat belajar di rumah, aktif, ya. Selamat pagi.